Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan ini adalah perjalanan panjang yang berliku. Tak jarang kita merasa lelah. Terkadang hati kita sesak. Beban hidup menumpuk. Bertubi-tubi masalah datang. Lalu kita bergumam di dalam hati, siapakah yang akan menolongku? Dalam kondisi seperti itu, manusia banyak mencari jalan. Ada yang mencari teman curhat, ada yang pergi ke tempat hiburan, ada pula yang hanya berdiam diri menangis dalam sunyi. Namun sayangnya banyak manusia yang tak sadar, lupa bahwa sesungguhnya solusi utama, penolong utama dari setiap problematika kehidupan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menegakkan salat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah." Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya yang demikian ini adalah berat. Sabar dan salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, kecuali bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalani kehidupan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkadang manusia tersenyum padahal hatinya menangis. Kemudian problematika kehidupan itu dia hadapi dalam kondisi sunyi, sendirian, tidak punya penopang. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Terpuji telah menawarkan solusi terbaik untuk kita. Solusi yang mendalam, solusi yang menenangkan. Solusi tersebut adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak zikrullah, puncak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menegakkan salat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman, mereka merasa tentram dalam hatinya. Mereka merasa tentram karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati akan selalu merasa tentram, merasa damai. Dalam sholat, kita berdiri dengan tenang, bersujud, ruku menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah luka yang semula berkecamuk dalam hati kita, perlahan Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan. Perasaan-perasaan takut yang semula melanda, Allah Subhanahu wa taala akan habiskan. Dan tentunya seluruh problematika kehidupan kita akan menemukan solusi terbaik, jalan keluar terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ujian adalah bagian dari kehidupan. Setiap manusia pasti pernah diuji. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan tekanan ekonomi, ada pula yang diuji dengan perilaku orang terdekatnya. Semua manusia pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak jarang manusia hampir menyerah dalam hidupnya. Namun yang perlu diingat bahwasanya sikap orang-orang soleh, para nabi dan rasul, semuanya ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala melalui sholat. Mereka semuanya pasti menegakkan sholat. Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah menyembelih anaknya sendiri. Ini ujian yang sangat berat. Nabi Ibrahim alaihissalam mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diuji menghadapi seorang raja yang zalim, Fir'aun laknatullah alaih, raja yang membunuh bayi laki-laki, raja yang bersikap zalim, mempekerjakan Bani Israel dengan tidak memperhatikan sisi-sisi kemanusiaan. Begitu berat ujian Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Tapi Nabi Musa alaihissalam bisa kuat bukan karena kehebatannya, bisa melewati semua ujian itu bukan karena kepiawaiannya, tapi Nabi Musa alaihissalam bisa melewati semua ujian itu lantaran pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Cara Nabi Musa alaihissalam memohon pertolongan kepada Allah dengan sholat, melalui sholat. Begitupun Nabi kita tercinta, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau diuji dengan permasalahan hidup yang sangat luar biasa. Masalah pribadi diuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan kakeknya tercinta, pamannya tercinta, anak-anaknya sebagian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih kecil, ketika masih remaja. Belum lagi masalah umat. Nabi berdakwah, dicerca, dimaki, dihina, bahkan diancam mau dibunuh. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui sholat. Dalam sebuah hadis dinyatakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza hazabahu amrun, shalla. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi sebuah ujian, ketika menghadapi problematika dalam hidupnya, beliau pasti menegakkan sholat. Inilah solusi yang dikerjakan oleh para nabi dan rasul, orang-orang soleh, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penegakkan sholat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban, sholat bukan hanya sekedar tanggung jawab, tapi sholat adalah kekuatan rohani yang luar biasa. Dikala kita rapuh, dikala kita lemah, sholat adalah tempat untuk memperkuat diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan menguatkan kita dalam menghadapi seluruh problematika dalam kehidupan ini. Sholat bukan hanya sekedar aktivitas harian, bukan hanya sekedar kita aktivitas fisik, ucapan lisan, bukan hanya itu jamaah. Tapi sholat adalah identitas utama bagi seorang muslim. Bahkan Nabi menyatakan bahwa sholat itu pembeda keimanan dan kesyirikan, pembeda orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bainar rajuli wa bainar syirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas atau pembeda seseorang antara keimanannya dengan kesyirikan, dengan kekufuran adalah sholat. Ini artinya jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggalkan sholat tanpa alasan, tanpa ada uzur yang syar'i, entah karena dia malas, karena dia lalai, karena memang sudah bagian dari kebiasaan yang meninggalkan sholat, orang itu akan berpotensi hancur keimanannya, bahkan hilang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangnya iman adalah musibah besar bagi seorang muslim. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, agar keimanan kita terus tertancap di dalam dada, agar keimanan kita terus hadir di dalam kehidupan ini, jangan pernah tinggalkan sholat.
terutama sholat yang 5 waktu. Inilah benteng utama dalam kehidupan kita. Inilah yang akan menguatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita butuh berkomunikasi dengan Tuhan kita? Bukankah kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala? Maka satu-satunya jalan, satu-satunya komunikasi kita dengan Allah Azza wa Jalla adalah dengan mengerjakan sholat. Sehingga orang yang tidak pernah mengerjakan sholat berarti ia tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhannya. Semakin seorang hamba menjauh dari Allah, semakin seorang hamba tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperhatikan hidupnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tidak memperhatikan hidup kita, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tidak peduli dengan kehidupan yang kita jalani, maka bersiaplah, setiap problematika dalam hidup kita akan begitu sulit dan kita tidak punya sandaran untuk mendapatkan solusi terbaik atas permasalahan hidup yang kita hadapi. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi khatib menyampaikan, salat ini bukan hanya sekedar kewajiban, tapi salat adalah penolong hati, penguat jiwa, penghubung rohani, pembuktian keimanan, dan pembuka jalan keluar atas setiap kesulitan yang kita hadapi. Maka dari itu, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mari kita perkuat kembali komitmen kita sebagai seorang muslim untuk menjaga salat. Tegakkan ia di rumah, di masjid, dan dimanapun kita berada dalam situasi apapun. Ajak keluarga kita, istri dan anak-anak kita untuk menjadikan salat sebagai lentera dalam kehidupannya, agar kita dan keluarga senantiasa menjadikan salat adalah kebutuhan utama dalam hidup ini, bukan hanya sekedar kewajiban. Karena sesungguhnya ketika salat itu tegak, maka hidup kita akan lebih kokoh, dan saat salat ditinggalkan, maka fondasi kehidupan kita akan rapuh. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bisa berkomitmen untuk tidak meninggalkan salat, terutama salat-salat yang 5 waktu, dari subuh sampai isya. Kalau perlu kita tambah dengan yang sunnah. Dengan begitu insyaallah ta'ala Allah akan senantiasa meridhoi hidup kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.